Perkenalkan, nama saya Magdalena Jeminda, NIM 1903030052, Prodi Sosiologi, kelas B semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan materi dari buku kedua tentang bendera hitam dan gerakan sosial dari mata kuliah gerakan sosial. Yang pertama, ikhtisar gerakan. Gerakan anarkis hari ini bukanlah hal baru, juga bukan replika sederhana atau kebangkitan gerakan anarkis lama. Dapat dimasuk akal jika tidak selalu dapat diprediksi dari keturunan dari integrasi gerakan anarkis sebelumnya. Meskipun baru dalam banyak fokus, retorika, dan taktik mereka, gerakan anarkis saat ini juga memiliki konsistensi waktu yang luar biasa dan hubungan yang kuat dengan gerakan anarkis masa lalu, baik dalam etika, radikalisme, dan visi luar. Juga terjadi luapan antara gerakan anarkis dan gerakan lain di lingkungan lokal yang sama. Kaum anarkis secara rutin menyeberang ke gerakan lain, dan dengan gerakan itu, mereka bekerja untuk mengaurkan batas antara mereka yang bertindak sebagai anarkis dan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai anarkis. Di sebagian besar waktu, kaum anarkis yang sadar kemungkinan besar merupakan minoritas dari gerakan non-anarkis yang mereka ikuti, meskipun mereka mungkin sering menjadi partisipan yang paling aktif, yang mendorong kampanye dan perjuangan ke depan dalam pergerakan-pergerakan anarkis tersebut. Ada identitas anarkis, yaitu cara mendeskripsikan atau melabeli diri sendiri. Seiring dengan identitas anarkis, ada gaya hidup untuk diadopsi dan ditiru, serta kode budaya untuk diterapkan di sekitar anarkis lainnya. Prasyarat inti untuk mempelajari gerakan anarkis adalah membedakan antara yang sebenarnya anarkis dan yang tidak anarkis, serta antara apa yang mengidentifikasi sebagai anarkis dan yang tidak sebagai anarkis. Dengan kata lain, untuk mempelajari gerakan-gerakan anarkis, kita harus mengapresiasi baik dari niat para peserta gerakan maupun dari kesadaran diri mereka. Perbedaan antara gerakan anarkis, gerakan arkis, dan gerakan non-anarkis adalah perbedaan yang paling penting dan bermakna. Meskipun ada banyak tumpang tindih atau kesesuaian dari kriteria ini, masih merupakan elemen terpisah dari keseluruhan anarkis. Nilai adalah hal yang diprioritaskan bagi banyak orang. Bagi kaum anarkis, nilai-nilai harus sesuai dengan prioritas yang telah lama dipegang. Aktivis dan organisasi gerakan sosial, memang setiap individu dapat menyatakan kepatuhan terhadap nilai-nilai ini tanpa menentukan nilai-nilai seperti anarkis. Struktur ini mengacu pada cara-cara di mana orang menciptakan hubungan sosial, terutama organisasi yang praktis digunakan untuk gerakan anarkis. Meskipun deskripsi gerakan anarkis Amerika Utara baru-baru ini diidealkan dan disederhanakan, deskripsi ini akan menghadirkan gerakan masyarakat sebagai interaksi kompleks antara berbagai komponen dan konstituen, umumnya bekerja sama untuk tujuan mereka bersama. Namun, analisis struktural dan organisasional
murni dari gerakan anarkis akan menjadi gambaran. Yang kedua, tentang anarkis sebagai individu. Gerakan sosial harus terdiri dari individu-individu. Gerakan anarkis disebutkan demikian bukan hanya karena siapa yang mereka libatkan, tetapi juga karena karakteristik individu-individu tersebut. Kekhawatiran utama bagi para sarjana gerakan adalah bagaimana para peserta secara sosial dan politik, apa komposisi kelas gerakan, dan apakah anarkis termasuk dalam serikat buruh dan organisasi pekerja seperti gerakan anarkis pada zaman keemasan. Dengan kata lain, kaum anarkis pemberontak diklaim secara paradoks sebagai individu yang hargai menyeluruh oleh masyarakat. Implikasinya adalah bahwa kaum anarkis adalah individu yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak menghargai semua yang diberikan sistem kepada mereka. Misalnya, sebuah dokumen yang disunting dari Biro Investigasi Federal, aktor kunci dalam jaringan dominasi Amerika, mengklaim bahwa gerakan anarkis terbuat dari individu kelas menengah ke atas yang lebih mudah dan berpendidikan. Secara historis, anarkisme sangat tertanam dalam gerakan buruh yang mencakup sama, tetapi tidak sama dengan serikat pekerja. Tentu saja, ada banyak manifestasi anarkisme dan banyak anarkis yang tidak terkait dengan perjuangan buruh, tetapi karena asal-usul anarkisme yang tumpang tindih dengan awal revolusi industri, tidak mengherankan bahwa gerakan anarkis sangat terfokus pada nasib buruh di seluruh dunia. Karena buruh adalah peserta utama dalam gerakan-gerakan itu. Meskipun selalu ada anarkis yang egois dan individualis, yang menghindari model perjuangan kelas sindikalis dan komunis anarkis, juga disebut sebagai gaya hidup, yang berfokus pada hal-hal seperti nudisme dan vegetarianisme. Hampir semua anarkis masa lalu atau libertarian adalah inti kapitalis yang menolak strategi dari Marxis dan sosial demokrat yang menggunakan negara untuk membebaskan kelas pekerja. Sebaliknya, kaum anarkis menganjurkan pembebasan diri, baik melalui otonomi pribadi maupun melalui perjuangan kelas. Yang ketiga, tentang anarkis dunia bersatu. Terlepas dari lelucon tentang anarkis terorganisir sebagai oksimonorik, anarkis jelas mengatur diri sendiri dan menjadi bagian dari organisasi. Namun, penelitian sosiologi belum secara komprehensif menilai faktor-faktor yang mempengaruhi di mana anarkisme tumbuh subur dan wilayah aktivitasnya yang khusus. Sebagian besar studi tentang organisasi anarkis bersifat teoritis. Ada sedikit keseragaman dalam organisasi anarkis ketika terutama mensurvei distribusi mereka di seluruh dunia. Namun, beberapa upaya telah dilakukan untuk memisahkan konten organisasi anarkis melintasi batas-batas bangsa dan negara. Bahkan lebih sedikit, penelitian yang berusaha menjelaskan kemunculan jenis organisasi anarkis tertentu dalam konteks sosial dan politik tertentu. Masalah utama yang terkait dengan upaya untuk memahami organisasi anarkis adalah
bahwa mereka pada dasarnya terdesentralisasi, jadi tidak ada sumber informasi utama. Organisasi-organisasi ini mungkin berfokus pada perjuangan lokal, nasional, dan/atau global, mengatasi masalah politik, budaya, ekonomi, dan menargetkan otoritas pemerintah, perusahaan, agama, dan budaya. Beberapa anggota organisasi semacam itu mungkin menganggap keterlibatan mereka sebagai kontribusi terhadap gerakan sosial anarkis yang lebih besar dari tujuan eksplisit untuk mencapai tujuan informasi sosial yang mendasar. Beberapa aspek ekologi populasi dapat membantu menjelaskan perubahan dalam gerakan anarkis lainnya, seperti pendirian, pertumbuhan, dan pembubaran organisasi. Baik, itu saja penjelasan yang ingin saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.